Ya, nggak jadi persoalan. Ya, artinya kalau misalnya dia juga mengatakan bahwa dia sudah bisa, udah mampu secara mandiri, tapi kan itu kan juga bukan berarti ayahnya tidak bisa memberikan nafkah, ya. Jadi yang memutuskan itu kan bukan ibunya. Ibunya kan nggak bisa bilang, saya sudah mampu secara mandiri, tidak butuh lagi uang dari ayahnya. Nggak bisa juga seperti itu. Nah, artinya tetap ayahnya akan memiliki hak ya untuk memberikan. Hanya saja memang kan masih belum bisa diberikan karena dia tidak pernah menyampaikan rinciannya yang pasti, ya. Tapi artinya itu yang perlu digarisbawahi bukan berarti karena dia sudah bisa mandiri untuk membiayai dan menafkahi anaknya, lalu itu menghilangkan hak Ruben untuk berkumpul dan bertemu sama anaknya, ya. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa Ruben menuntut hak untuk bertemu dengan anak itu karena Ruben ada kewajiban, tidak seperti itu. Ini dua hal yang berbeda. Nafkah anak itu adalah nafkah anak, ya. Berkumpul bersama dengan anak-anak itu juga hal yang berbeda. Jadi jangan sampai dia berpikir bahwa kalau dia menolak, kalau dia tidak mengajukan permintaan lagi terkait dengan masalah biaya dan kebutuhan anak-anak seperti apa yang sudah diperjanjikan, lalu kemudian dia berhak untuk memonopoli seluruh hidup anaknya tanpa harus melibatkan lagi Ruben Onsu dan kemudian menghapus hak Ruben Onsu sebagai seorang ayah. Ini yang harus dipahami. Ya, jadi artinya mengenai masalah kemandiriannya dia, kemampuannya dia itu ya silakan saja. Kalau dia misalnya tidak mau mengajukan artinya itu berapa biaya anak-anak ini seperti apa yang sudah diatur dalam Akta 39 pasal 1 ayat 4 itu, ya, menyampaikan dan kemudian mendiskusikan berapa fixnya. Kalau dia tidak mau menyampaikan sehingga akhirnya Ruben tidak tahu angka yang pasti, jangan juga itu kemudian dijadikan alasan bahwa Ruben tidak bertanggung jawab dan saya sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga pernyataan bahwa saya sudah mampu dan mandiri ini dia berpikir bahwa itu kemudian otomatis membuat Ruben tidak berhak lagi atas anak-anak itu gitu loh. Jadi masalah biaya anak itu hal yang berbeda, masalah hak untuk berkumpul bersama dengan anak itu juga masalah yang berbeda. Jadi tolonglah jangan artinya itu kita selalu bermain drama dan kemudian kita puter semuanya. Selama ini bicara masalah nafkah, ya, itu yang menjadi alasan, menjadi kendala anak-anak tidak bisa berkumpul bersama dengan orang tuanya. Terus kemudian sekarang ketika kita paparkan semuanya berkaitan dengan masalah kenapa kita tidak atau belum memberikan uang nafkah itu dengan perincian-perincian yang selama ini ada, terus kemudian hal-hal yang lain, sekarang muncul dengan kata-kata saya tidak butuh lagi uang dari Ruben. Jangan kait-kaitkan lagi uang nafkah Ruben dengan saya. Dan kemudian artinya artinya saya sudah bisa mandiri gitu. Terus kemudian kalau udah mandiri gimana? Tidak juga diberikan anak-anak itu berkumpul bersama ayahnya. Terus kalau misalnya sudah bisa mandiri membayar, terus kemudian hilang hak ayahnya untuk berkumpul. Jadi semuanya ini masalah uang, bukan masalah emosi, bukan masalah bahwa tidak ada mantan ayah. Ini yang perlu diperjelas gitu loh. Saya kira seperti itu Mas tanggapan saya. Kan begini, artinya kan dulu mereka pernah nggak berpikir ketika mereka mengklaim, ya, membuat satu pernyataan yang pernyataan itu sebenarnya tidak benar gitu loh. Pernah nggak mereka berpikir bahwa suatu saat Ruben akan melakukan klarifikasi? Dan kalau dari hasil klarifikasi itu akhirnya dia merasa dipojokkan, ya kan karena dia ada kebohongan dalam pernyataannya dia. Kalau misalnya seluruh pernyataannya itu adalah suatu kebenaran kan nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu disesalkan. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan, ketika dia menampilkan sesuatu di area publik yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan kemudian pada akhirnya Ruben mengambil sikap untuk mengklarifikasi, dari awal harusnya dia sudah berpikir bahwa satu saat kebohongan itu pasti aja akan terungkap gitu loh. Jadi janganlah artinya itu ketika sekarang ini sudah terungkap, kemudian menyayangkan. Dulu kenapa kok tidak menyayangkan ketika mereka speak up di dalam press con? Kenapa mereka tidak pernah berpikir ketika mereka menyampaikan hal-hal itu di podcast-podcast misalnya? Dan kemudian akhirnya masyarakat menghakimi Ruben sebagai orang yang tidak bertanggung jawab.
Nah sekarang ketika kita klarifikasi, menyayangkan. Kami tidak pernah loh menyayangkan apa yang dia sudah sampaikan. Kami hanya mengklarifikasi apa yang dia sudah sampaikan. Nah sekarang kalau memang misalnya dia memiliki bukti-bukti yang lain, ya di luar bukti yang disampaikan oleh Ruben, ya buktikan aja gitu terkait dengan masalah rumah, terkait dengan masalah nafkah, terkait dengan masalah Blackpink, buktikanlah, bukan menyayangkan. Kalau menyayangkan artinya kan dia kecewa. Kenapa kebohongannya diungkapkan? Nah, ini dia. Jadi artinya kami tidak akan pernah tidak akan pernah memberikan suatu pernyataan kalau tidak didahului oleh pernyataan dari pihak yang sebelah. Contohnya hari ini aja ditanya mengenai masalah apa tanggapan abang ketika pihak sebelah mengatakan dia jangan dikait-kaitkan lagi dengan nafkah anak dengan si Ruben gitu misalnya. Dia sudah bisa secara mandiri. Loh, kan artinya dia mengeluarkan statement pertama itu kan adalah dia. Kenapa diam saja gitu loh. Lakukan saja. Jangan minta, jangan ngomong ke publik juga bahwa dia sudah tidak mau lagi uang Ruben. Diam saja jalani kehidupan dengan apa adanya. Tidak lagi pernah mengajukan permintaan apapun kepada Ruben. Nah, kalau Ruben nanti yang angkat suara baru ngomong, loh kan saya nggak pernah minta lagi. Ini kan tidak. Dia keluar lagi dengan pernyataan yang baru untuk menggeser isu tentang rumah dan yang lainnya. Saya jangan dikaitkan dengan uang nafkah lagi. Saya sudah bisa mandiri. Saya nggak butuh anak, nggak butuh lagi uang Ruben gitu. Baru kemarin dalam minggu lalu ketika di persidangan ada pernyataan akan dibuat rekening khusus untuk anak loh. Terus sekarang nggak butuh. Ini kok yang mana sih gitu artinya. Jadi kan wajar kalau misalnya kemudian banyak teman-teman yang mencoba mengklarifikasi tentang hal itu kepada kami. Nah nanti dibilang kami yang berkoar-koar, kami yang artinya itu yang menyuarakan hal-hal yang ini sebelumnya. Ya kan, padahal kan kami kan hanya menanggapi. Ya jangan sampai dia berpikir bahwa kalau dia tidak meminta lagi nafkah dari Ruben, nggak menyampaikan uang nafkah dan tidak mendiskusikannya uang nafkah karena dia sudah mampu secara mandiri, terus dia berpikir bahwa itu membuat Ruben kehilangan haknya terhadap anak-anak. Nah ini jangan juga gitu loh. Dia mau bayar atau dia nggak mau bayar, ya artinya dia bayar sendiri uang nafkah anak-anak itu dan kebutuhan anak itu, atau dia libatkan Ruben, kan tidak akan mengurangi hak anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ayahnya dan sebaliknya seperti itu juga karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Ini dipahami dulu gitu loh. Jadi jangan melebar gitu loh. Jangan artinya itu tadinya Ruben hanya minta ketemu sama anaknya, tiba-tiba melebar ke sana melebar kemari, terus kemudian yang disalahkan kita gitu. Karena pernyataan-pernyataan kita yang sebenarnya pada dasarnya hanya untuk mengklarifikasi dari pernyataan-pernyataan yang mereka keluarkan gitu loh, Mas. Kan sudah berulang-ulang saya jelaskan. Ya, harusnya mediasi di luar persidangan itu suatu hal yang lazim. Tapi untuk dalam kasus ini, itu kan sepertinya kan sudah tertutup gitu loh. Ya, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Kenapa tertutup? Karena mereka sudah kirim undangan joint meeting. Artinya kan itu sama dengan mediasi di luar persidangan, di luar pengadilan yang harusnya dilaksanakan tanggal 11 Juli. Nah, itu pilihannya mereka dan kami hormati. Maka kami mengatakan konfirmasi akan hadir. Nah, tapi kan dia juga nggak boleh cegah. Kalau misalnya Ruben ingin melakukan upaya yang lain, yaitu upaya hukum, maka diajukanlah gugatan hak asuh anak. Sidang pertama hak gugatan asuh anak itu tanggal 15 dan biasanya itu juga ada mediasinya yang di bawah kontrol daripada pengadilan. Nah, mereka membatalkan. Ketika kita bilang konfirmasi, dia katakan nggak usah lagi lah mediasi-mediasi di dua tempat, dipusatkan aja di mediasi yang di bawah pengadilan. Artinya kan dia mau mengatakan dia nggak mau lagi ada mediasi di luar persidangan, nggak mau lagi ada mediasi di luar di luar. Loh, lalu kenapa kok artinya kita yang kemudian dikejar-kejar dengan pertanyaan seperti itu, dan kalau kita bilang ini nggak mungkin, seolah kita yang nggak mau mediasi di luar, padahal yang batalkan mediasi di luar mereka. Ada yang lain teman-teman? Ya, jadi dengan kondisi yang seperti itu, jangan lagi tanyakan tentang mungkin nggak bang, gitu loh. Tanyakan ke mereka itu. Kenapa mereka batalkan? Apa nggak mau mediasi di luar, gitu loh. Karena kalau alasannya mereka kan cukup satu mediasi aja terpusat di pengadilan. Artinya kan yang pertama kali menyatakan tidak mau ada mediasi di luar persidangan, di luar pengadilan kan adalah mereka. Betul ya? Karena mereka mengatakan batal meeting yang tanggal 11,
karena sudah ada keluar jadwal sidang tanggal 15, biarlah mediasinya hanya di pengadilan. Artinya kan mereka yang membatalkan, mereka yang menutup kemungkinan untuk mediasi di luar. Bukan kami. Tapi nanti kemudian dipelintir kami lagi. Jangan seperti itulah. Ya. Nomor yang tidak ganti nomor, tidak ganti nomor. Setelah kita ditanya oleh wartawan, apakah Ruben tahu bahwa S beserta anak-anak itu sudah meninggalkan Cilanda, pindah rumah. Kami sampaikan di hari Senin, hari Selasa, saya ketemu Ruben di hari Jumat, bahwa ternyata Ruben dan kami tidak mengetahui informasi ya bahwa S ini bersama anak-anaknya pindah rumah. Itu Senin Selasa. Kan begitu. Rabu mereka menyatakan sudah WA Ruben kok. Kan begitu. Ditunjukin bukti WA-nya yang contreng 1. Kan begitu di hari sebelum persidangan. 1 hari sebelum persidangan. Setelah kami mengetahui informasi itu dari masyarakat, dari postingan, dari teman-teman media gitu loh ya. Nah masih contreng 1. Nah setelah saya konfirmasi sama Ruben, Ruben bilang, dan juga Ruben kan ngomong juga ke teman-teman media sebagian, itu memang nomor yang sudah saya tidak pakai lagi. Ada nomor 1 lagi yang saya gunakan. Anak-anak juga tahu. S juga pernah berkomunikasi dan menyampaikan pesan lewat nomor yang 1 lagi. Pertanyaan Ruben, kenapa nggak dikirim ke nomor yang 1 lagi? Atau kenapa nggak dikirim ke 2 nomornya Ruben yang ada di dalam memorinya dia? Atau kenapa setelah contreng 1, dia nggak coba kirim ke nomor yang 1 lagi? Kenapa bertahan di nomor 1 yang contreng 1 itu? Lalu kemudian keluar, ini bukti loh kami sudah informasikan. Meskipun informasi itu setelah perpindahan rumah. Kan begitu. Ya nggak apa-apa. Tapi janganlah artinya itu kita ingin menyatakan, saya lapor kok, saya info kok, bahwa saya pindah rumah, anak-anak sekarang ada di mana. Kan kemudian setelah kita ditanya wartawan dan kita menyatakan tidak tahu. Janganlah kemudian kita mau di framing seolah kami pendusta dan pembohong, bahwa dia tahu, tapi sebenarnya dia tidak ingin mengakui bahwa dia tahu. Loh, memang kami nggak tahu kok. Pada waktu kami diwawancarai, kan memang tidak tahu. Pada hari Senin, hari Selasa itu. Hari Rabu baru dapat informasi bahwa mereka sudah WA. Saya tanya Ruben juga nggak tahu ada WA itu. Dan mereka juga mengakui mencontreng 1. Nah pertanyaannya kenapa kok masih bertahan di informasi telepon yang contreng 1, sementara mereka tahu bahwa ada nomor Ruben yang lain, gitu loh. Nomor yang contreng 2 gimana? Artinya tidak ada informasi tentang pindah rumah ke nomor yang lain sampai hari ini. Yang saya tahu. Ya nggak tahu lagi kalau misalnya ada dan Ruben nggak menginformasikan. Tunjukkan surat lelangnya, tunjukkan pemberitahuan lelangnya, kan ada mekanisme bank. Bank itu ada mekanismenya. Janganlah bikin kita seperti orang bodoh yang nggak mengerti bagaimana mekanisme bank, bagaimana penanganan kredit macet. Semuanya kan ada aturannya. Bank-bank itu kan juga nggak bisa melakukan sesuatu mekanisme itu sesuka hatinya, karena semuanya ada aturan mainnya, ada kontrolnya, gitu loh. Tidak diberitahu sebagai pemilik jaminan atas nama Ruben Onsu loh jaminannya. Masa Ruben Onsu nggak dikasih tahu melalui surat bahwa objek itu akan segera dilelang kalau nggak dilunasi? Itu kok kita belum terima suratnya ya? Kan akan jadi salah juga pihak banknya kalau memang hanya menyurati S aja, kan begitu. Dan kami sudah jelaskan, kami sudah konfirmasi ke pihak bank, dan bank menjawabnya adalah masih dalam prosedur penyelesaian. Kurang apa lagi gitu loh. Kurang apa lagi? Jadi janganlah artinya itu main drama-drama mengarang sesuatu hanya untuk kelihatan sebagai korban dan kemudian menyalahkan semuanya ke Ruben. Jangan seperti itulah. Kita hanya mau anak itu diberi waktu untuk berkumpul bersama ayah kandungnya. Itu saja. Kenapa kok akhirnya melebar ke sana, melebar kemari? Ya nggak ada pesan, ya nggak ada diskusi, nggak ada ngomong-ngomong apa-apa, hanya pembicaraan-pembicaraan ringan. Kan artinya kan beberapa kali kan dia juga menyampaikan, ya kuasa hukumnya dia juga menyampaikan dan wartawan juga tanya. Dan selama ini kan kami tidak mau membahas itu tentang co-parenting itu loh.
Nah, mereka menawarkan siap kok untuk co-parenting gitu loh. Kami heran saja gitu loh. Kalau memang siap, kenapa nggak dari dulu co-parenting? Kenapa nggak dari 2 tahun yang lalu co-parenting? Kalau memang siap untuk co-parenting, kenapa baru sekarang menyatakan siap co-parenting? Selama ini kemana aja? Kok nggak siap untuk co-parenting gitu loh? Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, dia paham nggak sih apa itu co-parenting gitu loh? Itu dulu definisi co-parenting itu apa sih gitu. Co-parenting itu kan adalah membesarkan anak ya secara bersama-sama ya, bekerja sama untuk membesarkan anak secara bersama-sama antara ayah dan ibu, meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi. Nah, sekarang dia mau bekerja sama. Dia mau, artinya itu apapun tentang anak-anak ini dibicarakan dan didiskusikan sama si Ruben. Bukan hanya masalah biaya, tapi mengenai hal-hal pendidikan, sekolah, les, mau dia bicara. Mau dia diskusikan, dia mau libatkan Ruben. Di hari-hari besar dia mau mengundang Ruben. Mau untuk foto bersama dengan anak-anaknya ketika graduation, bukan dengan orang lain. Kan itulah intinya daripada co-parenting itu gitu loh. Kalau memang mau, kenapa nggak dari dulu gitu? Oke, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Saat ini mungkin dia ingin co-parenting. Tapi dia memang mau nggak? Tanya dulu, mau nggak dia kondisi yang seperti itu? Bahwa co-parenting itu adalah seperti itu. Bekerja sama, bersama-sama untuk membesarkan anak. Diskusi mengenai masalah biaya, masalah kebutuhan anak, masalah pendidikan anak, seluruhnya. Termasuk kalau misalnya anak-anak mau ulang tahun, didiskusikan bareng-bareng, diputuskan bareng-bareng. Mau nggak dia? Jangan hanya sekedar lip service aja, retorika, mau co-parenting, atau jangan-jangan co-parenting yang menurut mereka itu adalah anak-anak dalam kekuasaan ibunya tidak boleh ketemu sama ayahnya hanya urusan biaya-biaya aja. Itu co-parenting menurut mereka. Nah, ini dulu, jadi harus dijelaskan apa itu co-parenting menurut definisi mereka. Hanya itulah yang menjadi diskusi kami secara internal. Tapi hari ini kan kami akan kami sampaikan gitu loh tentang apa namanya itu pernyataan mereka tentang co-parenting itu ya mereka harus paham dulu itu loh. Dan pertanyaannya kenapa mesti sekarang gitu, kok nggak dari dulu gitu loh co-parentingnya. Nah sekarang oke lah ya nggak apa-apa kita kasih kita maafkan ya lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali loh. Kalau memang mau co-parenting jangan dong bikin pernyataan saya tidak tergantung lagi nafkah dari dia saya janganlah ya keluarkanlah pernyataan yang sejuk gitu loh misalnya. Dan seperti kami dianggap pernyataan kami memanas-manasi, memprovokasi, bukan memanas-manasi, bukan memprovokasi. Tapi ini adalah reaksi suatu pernyataan untuk mengcounter pernyataan yang lain gitu loh. Ya, kalau istilahnya ya klarifikasi memang, tapi ini sebenarnya kan mengcounter. Kami kan tidak menggembuskan isu apapun. Kami nggak pernah memulai untuk menyebarkan sesuatu informasi apapun. Kami hanya bertahan ya artinya defend, mengklarifikasi, membuktikan bahwa kami tidak seperti yang diomongkan. Kalau misalnya dikatakan tidak lagi tergantung uang nafkahnya dari ayah-ayah, nggak jadi masalah dia secara mandiri. Tapi jangan halangi juga ayahnya kalau memang ingin bertanggung jawab sama anaknya. Yang paling penting jangan menganggap kalau misalnya nggak minta uang dari ayahnya terus ayahnya kehilangan hak terhadap anaknya. Nah kan ini kan perlu kami jelaskan. Masa kami diam saja? Jadi itulah Makasih, dia Bang. ya itulah dia artinya yang supaya teman-teman paham bahwa janganlah artinya itu ketika dia menyatakan dia nggak mau lagi uang nafkah itu akhirnya kemudian seolah-olah dengan kondisi dengan pernyataan seperti itu terus Ruben nggak kehilangan hak itu jangan ya. Terus jangan juga artinya dengan menyatakan hal seperti itu ingin menjatuhkan Ruben bahwa Ruben bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Kita menunggu seperti apa yang diatur dalam pasal 1 ayat 4. Sampaikan dan diskusikan. Jadi jangan gara-gara dia gengsi tidak ingin menyampaikan dan mendiskusikan, kemudian kita yang dianggap salah. Atau karena dia menganggap nggak bawa uangnya Ruben lagi, terus kemudian Ruben kehilangan hak sebagai ayah. Nah ini yang harus digarisbawahi ya. Karena co-parenting itu adalah bekerja sama antara orang tua meskipun sudah nggak ada ikatan perkawinan lagi demi anak. Biar paham juga. Ya jangan ajakan-ajakan co-parenting tapi yang dipahami co-parenting itu adalah satu mengasuh dan menguasai anak-anak, satu cuma bayar kebutuhan aja tanpa ada waktu untuk berkumpul. Nah ini juga salah. Saya kira demikian ya Mas, terima kasih.